Saudara, polemik uang kuliah tunggal masih terus bergulir. Mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman keberatan dengan uang kuliah tunggal yang mencapai lebih dari 5 juta rupiah. Kenaikan UKT sangat berat karena orang tuanya hanya pedagang. Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto angkat bicara dan menyebut uang kuliah kalau bisa sangat minim atau gratis. Universitas Jenderal Sudirman telah mencabut peraturan Rektor nomor 6 tahun 2024 soal kenaikan uang kuliah tunggal yang diprotes para mahasiswanya. Pihak universitas mengganti dengan peraturan Rektor Unsut nomor 9 tahun 2024 yang diklaim telah mengakomodir tuntutan mahasiswa. Meski sudah ada aturan baru, sejumlah mahasiswa baru masih keberatan dengan besaran UKT yang harus mereka bayar. Salah satunya adalah Dinda Safina, mahasiswa baru Fakultas Teknik yang masuk dalam kategori 3 dan mendapat UKT 5,5 juta rupiah. Dalam aturan lama, UKT-nya mencapai lebih dari 10 juta rupiah. Namun angka 5,5 juta rupiah menurut Dinda masih terlalu mahal karena orang tuanya hanya pedagang yang penghasilannya hanya 1 juta rupiah per bulan. Untuk saya sendiri sih masih keberatan ya Pak. Ya, karena masih kurang balance dengan penghasilan dari orang tua gitu. Oh, orang tua yang tahu profesinya apa? Pedagang. Pedagang. Iya Pak. Bapak saya di Nusa Tenggara Barat. Dinda mengaku setengah uang UKT sudah disiapkan, namun orang tua harus berjuang untuk menggenapinya. Dinda pun berharap UKT saat ini dapat diturunkan lagi. Jikapun tidak, ia ingin jika ada keringanan di semester berikutnya. Bisa lebih turun lagi sih untuk 2 atau mungkin nanti penyesuaian di semester 2. Oh, penyesuaian. Betul. Tapi ini udah registrasi ya? Sudah Pak. Harapannya seperti apa Mbak? Harapannya masih bisa buat turun lagi. Buat turun lagi? Iya. Dinda dan para mahasiswa Unsut lainnya berharap ada kebijakan yang lebih berpihak pada mahasiswa terkait dengan uang kuliah sehingga ia bisa menyelesaikan kuliahnya. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jenderal Sudirman Unsut Purwokerto mengklaim aturan uang kuliah tunggal saat ini sudah cukup adil. Ia bahkan berdalih ada orang tua mahasiswa yang komplain karena membayar uang kuliah yang sedikit. Wakil Rektor mengatakan orang tua mahasiswa di Fakultas Hukum itu berpenghasilan 120 juta rupiah per bulan. Umumnya ada, dan salah satunya yang 120 juta per bulan. Memang UKT pada saat itu yang ketentuan 2012 maksimal 3 juta. Jadi kalau mau bayar lebih tidak bisa. Makanya penyesuaian ini dilakukan. UKT yang sekarang ini berkeadilan, bagi yang tidak mampu kita porsikan 1, 2 dan KIP, bagi yang mampu dan sangat mampu itu sangat mampu di level 8. Soal mahalnya uang kuliah tunggal juga disoroti Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo menyebut uang kuliah kalau bisa sangat minim atau gratis. Pernyataan tertulis dari tim Humas Prabowo, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan, di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat, uang APBN harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan distribusi beban biaya harus dilakukan proporsional antara pemerintah dan juga perguruan tinggi serta mahasiswa. Solusi yang pemerintah menanggung seluruhnya tidak mungkin, belum bisa. PTNBH. Ya, maka itu disebutkan PTNBH. Ya, perguruan tinggi berbadan hukum. PTN, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, PTNBH. Itu supaya dia mencari solusi. Nah, ini sebenarnya yang harus dikembangkan. Dan juga tentu mahasiswa juga tidak mungkin tidak mengambil bagian. Dan pemerintah juga harus mengambil bagian. Menurut saya solusinya itu ya dibagi ini. Polemik uang kuliah tunggal harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Jika masih membebani masyarakat, dikhawatirkan banyak calon mahasiswa yang urung masuk perguruan tinggi. Tim Liputan, Kompas TV.
Banyak mahasiswa baru, saudara, mengaku tidak mampu membayar UKT perguruan tinggi negeri. Kemarin, Mendikbud Nadiem Makarim berjanji akan mengevaluasi aturan UKT. Bagaimana realisasi evaluasi tersebut dan bagaimana pula dengan solusi bagi mahasiswa baru yang mungkin saat ini keadaan ekonominya ini sangat sulit untuk membayar UKT. Kita bahas malam hari ini bersama Ketua Majelis Rektor PTN, Profesor Ganefri. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Ya, Prof, ini kan terakhir ini kalau Kemdikbud ini akan berjanji mengevaluasi, Pak Nadiem pun juga berjanji akan mengevaluasi. Nah, bahwa evaluasi ini sebenarnya perlu dievaluasi atau langsung diketok palu saja, Prof? Tidak jadi ada kenaikan UKT sebaiknya. Sebenarnya saya kira ini perlu yang kita luruskan juga nih, Mbak. Sebenarnya saya juga telah memantau beberapa teman-teman rektor di PTN ya. Pada dasarnya saya melihat tidak ada kenaikan UKT itu yang signifikan kecuali kejadian di Universitas Jenderal Sudirman ya, UNSUD. Prof, mohon maaf saya potong, boleh agak ke bawah sedikit, Prof, kameranya supaya lebih enak kita lihatnya. Ya. Sudah, Mbak? Agak ke bawah, Prof, agak ke tengah. Oh, agak ke tengah. Oke, agak ke bawah sedikit. Oke, ke bawah lagi, Prof. Oke, sambil diperbaiki, sambil melanjutkan, Prof. Tadi pandangannya gimana, Prof? Ya, jadi peraturan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu terkait dengan perluasan kategori ya. Sebenarnya ini kan untuk memberikan ruang kepada masyarakat yang kurang mampu, yang mampu untuk bisa mensubsidi anak-anak kita yang tidak mampu. Karena setiap PTN itu kan diwajibkan 20% itu harus UKT-nya itu pada level 1, level 2 ataupun penerima KIP kuliah. Nah, ada beberapa PTN itu level 1, level 2-nya sampai 34%. Di atas 30%. Sehingga untuk mengimbangi ini maka dibuatlah kategorinya lebih luas, lebih tinggi. Tapi bukan berarti perluasan kategori ini UKT naik, tidak. Kalau dilihat secara rata-rata, UKT mahasiswa tahun ini dibandingkan dengan tahun berikutnya, ini kan kita juga sudah berikan laporan ke kementerian ini, teman-teman dari rektor. Tapi gimana, Prof? Ini bisa membedakan yang mana misalnya keluarga mampu dan kurang mampu, tidak mampu? Mereka kan mengisi data, Mbak, dalam menetapkan UKT itu. Jadi ini perlu juga saya luruskan ini. UKT itu ditetapkan oleh PTN bukan tiba-tiba si A sekian, si B sekian, si C sekian. Tidak. Mereka itu menginput datanya. Bagaimana status sosial ekonominya. Nanti masing-masing PTN yang masing-masing WD2 biasanya di masing-masing fakultas. Yang berbasis pada masing-masing prodi. Sebenarnya kementerian sudah mengatur itu. Sudah cukup bagus yang diatur oleh kementerian itu sebenarnya. Kategorinya, kalau dulu saya kategori di UNP misalnya saya contohkan. Kami dulu kategorinya 1 sampai 5. Sekarang kategorinya 1 sampai 7. Kenapa ada kategori sampai 7? Karena kita sekarang punya fakultas kedokteran. Kalau kategori 5 itu maksimal 5 juta, maka kalau anak kedokteran hanya UKT-nya 5 juta, sedangkan BKT-nya itu sampai 20 juta, ini kan terlalu berat kita untuk mensubsidi biaya penyelenggaraan pendidikannya. Karena pemerintah sendiri, Prof, karena ada beberapa juga mahasiswa yang bersuara keras begitu karena kenaikannya bukan 10%, 20%, menaikkan hampir ratusan persen. Inilah yang mau kita lihat datanya, Mbak. Saya ingin juga mengetahui ini, tapi setelah saya pantau ke beberapa PTN, saya hubungi malah face to face melalui rektornya, mereka menyatakan tidak ada kenaikan yang signifikan. Ya rata-rata itu ada rata-rata UKT itu hanya 2,5 juta. Rata-rata, Mbak, ini seluruhnya gitu ya. Artinya ada pengimbangan antara yang kategori 1, kategori 2 dengan kategori 4, 5, atau 6, 7. Jadi ini harus ada perimbangan. Pada umumnya mereka membuat kurvanya itu normal. Kalau misalnya kategori 1 itu ada 20 orang, biasanya kategori 7 itu dibuat juga agak 15 orang, 4 orang. Sesuai dengan
ekonominya. Katakanlah misalnya kelas ekonominya mereka mampu, tapi kan pada saat kategori mampu ini bisa saja kan keluarga ini sebenarnya juga harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya kan. Nah ini kan juga dilema juga nih buat orang tua yang pengen anaknya masuk sebagai S1 sarjana lulusan, tapi dibebankan seperti ini bukannya nanti akan melahirkan ada mahasiswa yang jangan-jangan tidak mau kuliah karena uangnya terlalu sangat mahal kenaikannya, kalaupun mampu. Jadi Mbak, sebenarnya PTN itu sangat fleksibel. Kalau misalnya ada anak tidak mampu membayar UKT yang telah ditetapkan sebelumnya, dia bisa mengajukan keberatan. Nah, apa ada demikian juga, ada juga anak-anak kita ini tidak menyampaikan data yang sebenarnya. Nah, ini saya tadi pagi saya telepon Rektor UGM. Apakah UGM ada menaikkan UKT tahun ini, Bu Rektor? Tidak, Prof. Malah kita dalam melakukan verifikasi untuk menetapkan UKT itu, mahasiswa kita libatkan katanya. Oh jadi nggak semuanya ya dikembalikan lagi ke universitas gitu ya untuk uang semesternya? Ya, memang UKT itu kan di kampus yang menentukan, Bu. Kementerian hanya mengatur secara umum. Misalnya kementerian hanya mengatur batas minimal, batas maksimal dengan kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Si anak apakah dia dapat kategori 2, dapat kategori 1, dapat kategori 3, itu PTN yang menentukan. Tergantung kepada status sosial ekonomi anak itu. Nah, ada indikatornya. Status sosialnya apakah sampai jangan survei ke rumah atau gimana, Prof? Ada yang sampai ke rumah. Ada juga yang memasukkan data itu tidak sesuai dengan sebenarnya. Oh jadi sampai survei ke rumah? Ada Mbak, ada verifikasi dilakukan. Ya sampel kadang-kadang, sampel kita lakukan. Kan tidak semua, tidak mungkin kita high cost kan. Prof Ganefri, tapi ini kan Presiden terpilih Pak Prabowo juga sudah bersuara nih. Sebenarnya kan untuk uang kuliah ini sebenarnya menjadi kewajiban sosial bagi negara juga. Kalau perlu jangan dinaikin ya, kalau bisa sih gratis, murah gitu Prof. Jadi sebaiknya... Oh bagus sekali Mbak, selagi kita sanggup untuk memenuhi kebutuhan. Coba kita bayangkan Mbak, rata-rata biaya kuliah itu antara 18 sampai 20 juta per semester itu. Nah, sedangkan anak-anak membayar hanya 3 juta, 4 juta, disubsidi oleh kampus, disubsidi oleh negara. Negara dalam bentuk apa subsidinya? Gaji. Kemudian ada bantuan operasional perguruan tinggi. Itu pun tidak mencukupi. Sehingga kalau ini dalam penyelenggaraan Tridharma ini tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai, bahan praktikum, peralatan, maintenance-nya, tentu kita tidak akan mendapatkan kualitas lulusan yang baik nanti. Haruskah tapi sampai naiknya besar banget, Prof? Saya kira itu yang mau kita pastikan, Mbak. Siapa yang menaikkan yang besar itu? Jadi Pak Dirjen Dikti ini hari Minggu besok mengundang seluruh rektor PTN untuk melakukan evaluasi implementasi daripada masing-masing perguruan tinggi. Jadi diminta masing-masing melaporkan bagaimana penetapan UKT-nya, apakah memang yang disuarakan sekarang bahwa seolah-olah UKT itu naik begitu tinggi sampai 100%, sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ini enggak kita temukan, kecuali yang kejadian di Unsud kemarin itu Pak. Tapi sudah dikembalikan oleh Unsud ke posisi semula. Jadi ada kemungkinan juga Prof, ini menjadi evaluasi dan bisa jadi UKT ini tidak dinaikkan. Ataupun kalau dinaikkan akan dikaji lagi berapa besarannya yang dirasa aman buat semuanya. Supaya anak-anak bisa tetap sekolah. Saya kira tidak dinaikkan. Saya sudah survei beberapa PTN, Mbak. Sudah saya tanyakan kepada rektor. Tidak ada kenaikan yang signifikan. Tidak ada kenaikan yang signifikan daripada mahasiswa. Hampir sama dengan tahun yang lalu. Mungkin ada pergeseran-pergeseran sedikit. Ada kategori baru, misalnya dulu dia tidak punya kedokteran, sekarang dia punya kedokteran misalnya. Karena kedokteran juga, itu pun juga ada yang wajib kita tetapkan 20% untuk kategori 1, kategori 2. Karena jangan sampai Prof mau kuliah saja kemudian harus dibebankan dan udah gitu juga jangan-jangan nanti sampai pinjol Prof. Ya ini yang kita jaga nih, jangan sampai anak-anak kita terjebak dengan pinjol itu. Tetapi saya pastikan Mbak, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri kita selalu memantau. Malah kita sudah membuat press release untuk memastikan jangan sampai ada anak-anak yang
punya prestasi akademik baik, Baik, dia tidak mampu, ya. kemudian tidak bisa kuliah, itu pasti kita akan hadir bersama-sama itu. Rektor Dan pasti hari tanggung Minggu jawab. depan nanti juga akan dievaluasi ya Prof ya, berapa Ya, besar tanggal 27 kenaikan. Mbak, tanggal 27 diundang. ya. Kalau hari gitu Minggu. nanti kita Maaf, nantikan tanggal ya, Prof. 26, Oke, hari yang pasti Minggu. minggu depan ya nanti akan dikaji lagi apakah UKT ini ketok palu untuk naik atau enggak, ataupun kalau naik besarannya berapa. Jadi Terima. sekali lagi mungkin Singkat Mbak, saja, tidak Prof. ada yang naik itu. Yang naik itu enggak, cuma hanya perluasan kategori. Baik, oke. Nah. Oke, kalau gitu kita sudah tangkap. Terima kasih Ketua Majelis Rektor PTN, Profesor Ganefri. Sehat selalu, Prof. Terima kasih Mbak, terima kasih.